Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terakhir, yaitu mengenai dinamika keluarga dan konflik keluarga. Jadi sebelum masuk ke video penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Ananda Puspita dengan NPM 20 40 60 60 20 dari lokal A2 angkatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dengan NPM 20 40 60 60 13. Perkenalkan, nama saya Natalinda Veronica dengan NPM 20 40 60 60 15. Perkenalkan, nama saya Enggar Septianingsih dengan NPM 20 40 60 60 16. Perkenalkan, saya Rengga Gumilang dengan NPM 20 40 60 60 12. Jadi kita langsung lanjut aja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dinamika dan konflik keluarga. Jadi pengertian dinamika ini di dalam keluarga tuh merupakan fenomena, gejala, permasalahan, atau perubahan-perubahan terkait dengan fungsi serta peran anggota keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang memberikan pengaruh terhadap seorang individu. Nah, maksud dari individu di sini adalah si anggota keluarga itu sendiri. Dr. Suyanto pada tahun 2013 ini juga menyatakan bahwa dinamika keluarga itu merupakan proses di mana keluarga itu melakukan fungsinya, mengambil keputusan, memberikan dukungan kepada anggota keluarganya, dan melakukan respon terhadap perubahan dan tantangan hidup sehari-hari. Dan dari keterangan tersebut tuh dapat kita tarik kesimpulan bahwa dinamika keluarga itu adalah proses kehidupan dari satu kondisi kepada kondisi lain yang menghasilkan efek positif maupun negatif. Dan dari bahasa gampangnya deh, jadi dinamika itu adalah perubahan. Karena setiap individu itu kan gak mungkin hanya seperti itu saja setiap tahunnya. Pasti mereka akan terus mengalami perubahan, baik itu perubahan yang negatif maupun perubahan positif, tergantung dari stimulus atau pemicu dari individu itu untuk berubah. Makanya peran ataupun pengaruh eksternal maupun internal itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan individu ini sendiri di dalam dinamikanya. Dinamika di dalam keluarga itu adalah perubahan nih dari masing-masing anggota itu sendiri karena adanya masalah, entah dari masalah luar maupun dari dirinya itu sendiri. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua atau materi selanjutnya, yaitu mengenai 4 aspek dinamika keluarga. Jadi aspek yang pertama adalah tiap anggota keluarga ini memiliki perasaan dan ide tentang dirinya sendiri, yang biasanya dikenal dengan harga diri. Karena kan setiap individu, terlepas dari dia merupakan suatu anggota keluarga, dia ini merupakan manusia secara seutuhnya, makhluk sosial yang pastinya mempunyai harga diri yang pastinya ingin dihargai, baik itu dari orang-orang terdekatnya yang merupakan keluarganya ini sendiri. Makanya ini termasuk di dalam aspek, karena setiap individu, setiap makhluk sosial itu pasti mempunyai harga diri yang akan terus dijunjung tinggi, yang akan terus dia jaga harga dirinya ini agar tidak tercoreng dan tidak dilukai oleh siapapun. Nah, kita lanjut ke aspek yang kedua, yaitu tiap anggota keluarga ini memiliki cara tertentu untuk menyampaikan pendapat pikiran mereka. Nah, hal ini tuh disebut sebagai komunikasi. Nah, jadi komunikasi sendiri ini penting. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Ketika kita punya masalah, kita tuh harus sharing masalah kita kepada orang lain, kepada orang terdekat kita lah, minimal kepada keluarga kita. Makanya hal ini tuh termasuk di dalam aspek dinamika, karena ketika kita tidak mengkomunikasikan masalah yang kita hadapi, maka akan timbullah perubahan. Oke, kalau misalnya perubahannya dalam bentuk positif, kalau misalnya perubahannya dalam bentuk negatif, itu nggak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga anggota-anggota keluarga lainnya. Makanya komunikasi ini masuk ke dalam 4 aspek penting yang ada di dalam dinamika. Nah, aspek yang ketiga, yaitu tiap keluarga ini memiliki aturan permainan yang mengatur bagaimana mereka seharusnya itu merasa dan bertindak, yang berkembang sebagai sistem nilai keluarga. Jadi mereka ini punya caranya sendiri
Karena setiap keluarga itu kan pasti berbeda-beda ya dalam mereka untuk mengambil tindakan, dalam mereka untuk memilih sebuah keputusan. Makanya ini disebut sebagai sistem nilai keluarga. Karena sistem nilai keluarga dari satu keluarga ke keluarga lainnya itu berbeda-beda. Itu ada pengaruh tersendirinya dari masing-masing anggota keluarganya. Karena dari masing-masing makhluk individu itu kan unik ya. Jadi mereka itu punya cara pikirnya sendiri, pola pikirnya sendiri. Nah, dari sistem nilai keluarga ini kadang-kadang akan menimbulkan perbedaan. Makanya ini tuh termasuk dari 4 aspek tadi. Dan aspek yang terakhir yaitu tiap keluarga mempunyai cara dalam berhubungan dengan orang lain atau entustik. Jadi cara untuk berhubungan dengan orang lain di luar dari keluarga itu sendiri. Nah, cara berhubungan dengan orang lain ini biasanya banyak membawa pengaruh ya. Jadi kayak kalau misalnya seorang anak nih punya teman baru dan dia itu punya sifat yang agak agresif, nggak akan menutup kemungkinan anaknya ini yang baru misalnya berkomunikasi dengan orang luar, kadang-kadang tuh bisa aja keikut. Apalagi yang namanya anak kecil ya sekarang. Anak kecil itu kayak suka ikut-ikutan dengan teman-temannya. Jadi makanya tiap keluarga itu punya caranya untuk berhubungan dengan orang luar. Nah, disinilah perannya keluarga atau perannya orang tua itu untuk menjaga anak-anaknya, menjaga pergaulan anak-anaknya agar tetap berada di jalan yang benar. Konflik terjadi dalam sebuah keluarga dalam rangka untuk memberikan upaya kepada anggota keluarga untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang langka, yang itu dapat bernilai seperti uang, perhatian, kekuasaan, kewenangan dalam mempermainkan peran tertentu. Nah, jadi di sini para anggota keluarga dapat juga merundingkan atau mengadakan proses tawar-menawar dalam mencapai tujuan yang saling berkompetisi. Interaksi yang bersifat konflik yang berkisar dari interaksi yang bersifat verbal sampai kepada yang bersifat fisik. Interaksi yang penuh seperti masalah yang terjadi bila tidak ada aturan-aturan semacam itu, atau bila ada aturan tidak ditetapkan secara konsekuen, atau bila ada aturan-aturan itu hanya diterima oleh pihak tertentu saja. Yang selanjutnya mengenai contoh dari dinamika keluarga dan konflik keluarga. Yang pada poin A yaitu ketidakmatangan suatu kepribadian. Cinta suami hanya dapat menjamin kebahagiaan dalam kelanggengan suatu pernikahan. Jadi kalau benar-benar diamalkan dalam suatu kehidupan sehari-hari, justru disinilah letak kesulitannya, sebab masih ada faktor lain yang menghambat terwujudnya cinta suami istri. Jadi kalau ada salah satu kedua belah pihak yang memiliki kepribadian belum matang atau belum dewasa, dalam artinya yang belum mempunyai tanggung jawab, masih suka ikut-ikutan atau tidak mempunyai prinsip tertentu, ya seperti masih suka cemburu, kesenangannya masih akan kemungkinannya akan menyebabkan permasalahan dalam perkawinan, maka diharapkan calon suami istri yang akan mengikat perkawinan sudah memiliki kepribadian yang matang dalam arti kepribadian yang mampu melaksanakan sebuah tugas dalam kehidupan atas tanggung jawab sendiri. Seperti ia sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua, sudah dapat memimpin dirinya sendiri, mengurusi persoalan-persoalan hidupnya sendiri, dan bertanggung jawab atas nasib orang-orang yang akan menjadi tanggung jawab selanjutnya. Punya gambaran tersendiri atas cinta diri yang positif. Baik, selanjutnya yaitu poin B, adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan perkawinan. Watak-watak kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan perkawinan, dan apabila ini dimiliki sepasang suami istri, maka akan terjadi konflik dalam kehidupan perkawinannya, yaitu misalnya egois, tertutup, keras kepala, mudah tersinggung, defensif, berusaha membenarkan atau menutupi kesalahannya,
selalu curiga dan kurang percaya diri. Nah, apabila sifat ini dibawa dalam kehidupan perkawinan, maka akan menimbulkan konflik, menimbulkan kejengkelan, kebencian, dan tidak jarang membuat perkawinan itu berantakan. Lalu yang C, keuangan. Keuangan dapat menimbulkan konflik kalau ada perbedaan pendapat antara suami istri tentang makna uang bagi mereka. Kalau penghasilannya tidak stabil atau salah satu atau keduanya tidak terbuka mengenai pemasukan dan pengeluaran, kalau salah satu ataupun keduanya tidak bijaksana dalam membelanjakan uang. Lalu ada yang D, kehidupan sosial. Kehidupan sosial dapat menimbulkan konflik kalau suami istri mempunyai temperamen sosial yang berbeda. Kalau salah satu kurang mengerti kehidupan atau kebutuhan sosial pasangannya, kalau salah satu atau kedua belah pihak menggunakan kegiatan sosial untuk menutupi ketidakpuasannya terhadap situasi keluarga. Jadi itu untuk menghindari semua itu, maka perlu kesadaran dari suami istri akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing dan kesediaan untuk melaksanakannya, dan ada kehendak untuk membahagiakan pasangan, kesetiaan, dan penyerahan diri secara total. Poin yang E, pendidikan anak. Pendidikan anak dapat menimbulkan konflik kalau suami istri memiliki perbedaan prinsip dalam mendidik anak. Dan kalau salah satu atau keduanya bersikap pilih kasih, suami istri hendaknya bersepakat dan bersikap sama dalam mendidik anak dan setia dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Selanjutnya, upaya mengatasi dinamika keluarga dan konflik keluarga. Dalam menghadapi situasi konflik nilai antara orang tua dan anak, menurut Natarajan tahun 2005, mengajukan ada 4 tahapan dalam penyelesaian, yaitu yang pertama, menentukan nilai yang berkonflik. Misalnya, apa yang dianggap penting bagi orang tua dan apa yang dianggap penting bagi anak. Yang kedua, mencoba melakukan kompromi, misalnya masing-masing nilai itu dipertahankan tetapi dikurangi kadarnya. Yang ketiga, mempertimbangkan lagi nilai apa yang paling penting. Dan yang terakhir, yang keempat, mencari alternatif lain untuk tetap terpenuhinya masing-masing nilai tersebut. Upaya mengatasi dinamika keluarga dan masalah keluarga. Menurut Paula Walker dan Thompson 2005. Yang pertama ada cocooning. Apa itu cocooning? Cocooning adalah di mana orang tua membatasi akses anak dengan dunia luar, dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai kekeluargaan. Dalam cocooning pun terbagi menjadi 2, yaitu ada reasoned cocooning dan controlled cocooning. Yang dimana reasoned cocooning ini sifat orang tua tuh masih bersifat persuasif, memberikan sifat persuasif dan tidak terlalu mengurung si anak. Sedangkan jika controlled cocooning, ini dimana si anak ini benar-benar dikurung dan dibatasi dengan dunia luar atau dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai keluarga yang ada. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pre-arming. Pre-arming yaitu dimana orang tua menyiapkan perbekalan kepada si anak untuk menghadapi dunia luar, dunia yang lebih luas. Lalu yang keempat ada compromise. Apa itu compromise? Dimana si orang tua membiarkan si anak ini terpapar konflik. Ketika si anak terpapar konflik, lama-lama anak tersebut siap dengan sendiri dengan keadaan yang ada. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada deference, yang dimana di deference nih si orang tua tuh mengalah demi kebutuhan anak. Jadi orang tua nih mengikuti kemauan yang dimau oleh si anak, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.